kebutuhan transplantasi organ di Indonesia itu tinggi sekali. Nah, di Indonesia sendiri kita baru bisa melakukan transplantasi 3 organ, yaitu mata, ginjal, dan hati. Indonesia belum pernah melakukan transplantasi jantung dan transplantasi paru. Sebagai Menteri Kesehatan sebenarnya sangat berharap agar nomor 1 kita bisa melakukan kelima jenis transplantasi organ ini. Di sebuah rumah sakit di Jakarta, seorang pria terbaring tak sadar. Pria ini bernama Andi. Ia mengalami trauma kepala berat karena kecelakaan hebat. Organ-organ tubuhnya seperti ginjal, hati, paru-paru, dan jantung masih berfungsi seperti normal. Namun otaknya tidak seperti organ-organnya yang lain. Ia telah kehilangan kesadaran dan kemampuan bernafas, sehingga membutuhkan mesin ventilator agar jantung tetap bisa berdetak dan oksigen mengalir di darahnya. Pria ini punya potensi menjadi pendonor, karena walau ia masih bernapas, secara medis ia telah dinyatakan meninggal dunia. Yang belum berjalan atau bahkan sama sekali belum pernah dilakukan di Indonesia adalah transplantasi organ paru dan jantung karena memerlukan donor dari orang yang mengalami mati batang otak. Mati batang otak itu adalah meninggal dunia, mati. Penentuan kematian berupa mati konvensional, ya seperti yang kita tahu sehari-hari, mati jantungnya berhenti, dan juga mati batang otak itu sudah ada aturannya dari negara kita. Orang yang secara umum sehat tetapi pada saat ini dia mengalami cedera pada kepala atau kerusakan pada kepala, ya, yang mengakibatkan otaknya itu betul-betul tidak berfungsi lagi, gitu ya. Psst, Andi. Perjalananmu belum selesai. Coba tengok ke sebelah kiri. Kamu telah hidup selama 34 tahun. Selama hidup, kamu menerapkan pola hidup sehat, tidak merokok, menjaga pola makan, dan rutin berolahraga. Sehingga paru-parumu masih bagus dan bisa jadi manfaat untuk orang lain. Ini keluarga Andi. Ia dikaruniai seorang anak laki-laki dari istri tercintanya. Andi sayang sekali dengan keluarga kecilnya. Ia bekerja keras untuk membahagiakan mereka. Andi, seseorang butuh pertolonganmu. Ini Jerry, seorang ayah yang mengidap penyakit paru obstruktif kronik. Penyakit paru yang menyebabkan Jerry sulit bernafas karena kerusakan dan penyumbatan jaringan pada paru-parunya. Bukan, Jerry bukan perokok aktif. Ia adalah perokok pasif yang setiap hari terpapar asap rokok dari lingkungan sekitar. Sama seperti kamu, Andi. Keluarganya menunggu untuk sebuah keajaiban. Umumnya yang kita ingin dorong adalah orang sudah bisa mendaftarkan dirinya akan menjadi calon pendonor kalau dia kemudian meninggal. Kalau dia sudah pernah mendaftarkan dirinya sebagai calon pendonor,
maka pada waktu dia meninggal dapat diambil organnya tadi. Tentu sesuai dengan permintaan dia. Tidak selalu seluruh organnya disumbangkan oleh dia. Bisa saja dia hanya ingin menyumbangkan 1 atau 2 tertentu saja. Donor mati sebetulnya punya peluang yang lebih bagus karena punya organnya masih lengkap dan dia tidak membutuhkan lagi untuk hidupnya. Sehingga sangat baik buat dia untuk menyumbangkan pada orang lain dan memberikan peluang kepada orang lain untuk bisa berlangsung hidupnya lagi. Yang lebih penting lagi adalah edukasi kepada donor. Karena ini bukan budaya kita untuk melakukan donasi dari organ. Ada masalah kepercayaan, ada masalah agama, adalah masalah budaya, adalah masalah sosial. Yang harus kita edukasi bahwa sebenarnya kita bisa menyelamatkan manusia lain kalau kita melakukan donasi dari organ kita. Setelah melalui proses yang intensif dan matang, melalui restu istri dan keluarga Andi akan menjalani operasi pengambilan organ, termasuk paru-paru yang akan didonorkan untuk Jerry. Ya, kita bisa bayangkan bahwa penduduk Indonesia yang sangat banyak, sekitar 275 juta orang, tentu kebutuhannya sangat besar. Baik penyakit jantung yang memerlukan transplantasi jantung maupun penyakit-penyakit paru yang memerlukan transplantasi paru. Jadi kami berharap mudah-mudahan operasi transplantasi bisa segera terjadi dan bukan hanya sekali, harus sebagai program yang berkelanjutan agar lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang tertolong. Tidak ada agama yang melarang transplantasi organ. Untuk agama Islam itu sudah dikeluarkan atau diterbitkan fatwa MUI yang memberikan atau membenarkan dilakukannya transplantasi organ apabila memang diperlukan secara medis. Untuk bisa melakukan transplantasi dari kelima organ ini, pemerintah juga memperbaiki regulasinya dan juga infrastrukturnya. Kita waktu itu masih agak terbatas karena regulasi untuk transplantasi organ ini belum secara spesifik diatur. Transplantasi organ ini membutuhkan donornya, list of donor, dan list of recipient. List ini harus diupdate, dan diupdate harus secara transparan dan diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan mereka dan bagaimana kemudian eksekusinya nanti. Karena ini kan waktunya juga sangat-sangat singkat untuk kita bisa memindahkan organ dari donornya ke resipiennya. Nah, infrastruktur ini juga sekarang kita bikin. Masih banyak PR ke depannya, tapi saya percaya dengan adanya undang-undang yang baru ini, transplantasi organ Indonesia akan lebih maju dan bisa melayani kebutuhan masyarakat kita.
Kini keluarga Andi kembali menjalani hidup tanpa Andi. Walaupun sarapan pagi, jalan-jalan sore, dan sofa di ruang tamu tidak akan terasa sama lagi, keluarga Andi menemukan ketenangan bahwa bagian dari dirinya telah meninggalkan kebaikan dan penyambung hidup bagi orang lain.